Temanggung tahun 1996. Saat itu aku baru saja membeli sebuah rumah di pelelangan yang diadakan oleh salah satu bank milik negara. Harganya pun lumayan murah, rumahnya bagus, tapi karena mungkin sudah bertahun-tahun tidak dihuni, ada beberapa bagian yang harus direnovasi. Rencananya nanti aku akan tinggal di situ bersama istri dan anakku yang berusia 2 tahun. Tapi sebelum itu, memang rumah itu harus direnovasi dulu. Singkat cerita, setelah direnovasi, tibalah hari pertama aku harus menempati rumah itu. Memang saat pertama kali datang ke sana atau tinggal di situ, tidak ada kejadian aneh. Cuman waktu datang dan masuk, anakku yang berumur 2 tahun itu mendadak jadi rewel. Dia ingin pulang dan kembali ke rumah kontrakanku yang dulu kami tempati. Jadi saat itu aku pikir wajar, mungkin karena memang belum terbiasa. Hingga hari pun berlalu. Sudah seminggu aku tinggal di tempat tersebut. Nah, di situ mulai timbullah keanehan-keanehan. Seperti bau bangkai di setiap menjelang maghrib dan hilang setelah azan isya. Awalnya aku pikir itu bangkai tikus atau apalah. Tapi setiap aku cari tahu, loh, tidak ada apa-apa. Dan sumbernya pun selalu berpindah-pindah. Kadang di ruang tamu, kamar, dan kamar mandi. Tapi waktu itu aku tidak mau berpikir macam-macam. Aku pun coba untuk tidak memperdulikannya. Pernah di suatu hari sepulang kerja, anakku ngomong, "Pak, itu loh pak, di kamar ada hantu pak," dengan logat cadelnya. "Ah udah, jangan diinin, jangan dihirauin, mungkin ada salah lihat." "Enggak loh pak, itu hantunya guling-guling pak." Dia memperagakannya sambil duduk di depan TV. Nah, kejadian itu siang menurut anakku. Ia terus berbicara seperti itu sambil menunjuk ke arah kamar. Jadi di rumah tersebut ada 2 kamar, satu untuk ruangan tidur kami dan satu lagi ruangan untuk menyetrika. Anakku itu menunjuk ke arah kamar yang untuk nyetrika tadi. Jadi aku cuma bilang kepada anakku, "Ya wis, gak apa-apa, kamu gak usah takut, tenang aja, ada ayah kok." Sebenarnya saat itu entah kenapa aku merasa merinding juga. Tapi aku coba tepis. Saat akan hendak mandi, dengan penasaran aku masuk dulu ke kamar tersebut. Kamar yang ditunjukkan oleh anakku. Dan tahu apa yang aku temukan di sana? Di situ aku mendapati ada tanah-tanah basah di atas kasur lantai di kamar tersebut. Aku coba memegangnya dan memang benar, tanah itu basah. Dan seketika itu juga tercium bau bangkai. Namun sebentar terus hilang. Dan saat itu juga aku memutuskan untuk langsung membersihkannya tanpa memberitahu istriku. Setelah itu aku pun bergegas untuk mandi. Terus setelah kejadian itu, entah kenapa aku menjadi kepikiran, ada apa ini sebenarnya? Karena itu aku coba mengadu kepada ayahku. Nah, setelah aku menceritakan panjang lebar, ayahku cuma berkata, "Sudah aku bilang, dulu saat kamu bilang mau beli rumah itu, aku sudah menyarankan jangan dibeli rumah itu." Memang dari awal ayahku ini tidak setuju kalau aku membeli rumah ini. Tapi memang akunya yang ngeyel. Dan mumpung ada kesempatan, namanya orang hidup pasti ingin punya rumah sendiri. Tapi sekarang sudah terlanjur. Ayah pun menyarankan untuk mengadakan yasinan dan tahlilan di rumah itu. Hingga diadakanlah prosesi itu, mengundang tetangga di sekitar rumah. Bersyukurnya para tetangga cukup baik dan antusias. Ramai sekali. Dari ruangan tamu sampai teras depan terisi penuh. Mungkin hampir tidak cukup makanan yang harus kami hidangkan. Tak lupa para ibu-ibu pun juga membantu istriku di dapur. Singkat cerita, akhirnya acara itu pun selesai. Dan para tetangga mulai ngobrol sembari menikmati hidangan. "Semoga betah ya mas tinggal di sini," kata Pak RT mewakili para warga. Selang mungkin sekitar 1-2 jam kemudian, satu persatu warga mulai berpamitan. Tinggallah 3 orang di sana, aku, Pak RT, dan Pak Kaum. Nah, Pak Kaum ini berprofesi sebagai ustadz. Kita pun asik ngobrol kemana-mana, dan aku pun berpikir untuk bertanya kepada mereka tentang rumah ini. Dengan agak ragu, aku bertanya kepada mereka, khususnya Pak Kaum, tentang kenapa dan ada apa di rumah ini. Aku pun menceritakan beberapa keanehan yang aku alami.
Nah, di sini terjadilah percakapan panjang antara kami bertiga. Dan memang sangat kusut bila aku tulis detil di sini atau kubacakan di sini. Jadi intinya dari pembicaraan ini akhirnya hanya berupa nasihat agar aku lebih giat beribadah dan menguatkan iman. Aku sebenarnya tahu kalau mereka sebenarnya menutup-nutupi tentang bagaimana rumah ini. Tapi aku juga tidak bisa memaksa. Hingga malam pun semakin larut, Pak Kaum dan Pak RT pamit untuk pulang. Singkat cerita, setelah beres-beres, aku beranjak untuk tidur. Malam itu pun berlalu dengan tenang. Singkat cerita, tak terasa sudah hampir 3 bulan aku tinggal di rumah ini. Gangguannya pun masih sama, yaitu bau bangkai yang berpindah-pindah. Bahkan sekarang, aku seperti sudah merasa terbiasa. Yang penting anak dan istriku tidak mengeluh. Tapi berubah saat ada temanku yang datang ke rumah. Sebut saja namanya Joni. Menurut pengakuannya, dia bisa melihat hal-hal begitu atau indigo lah kalau zaman sekarang. Percaya nggak percaya, karena jujur saat itu aku tak begitu sreg dengan orang ini. Selain karena perangannya yang sombong, di mana tempat obrolannya selalu tentang klinik. Singkat cerita, datanglah si Joni ini ke rumah. Ngobrollah basa-basi. Dan sampailah pada obrolan kalau di rumah ini banyak penunggunya. Aku iyakan saja. Terus dia menawarkan diri untuk mengusir hantu-hantu di sini. Nah, di situ aku berpikir mungkin kebetulan. Ya walaupun di dalam hati aku masih kurang percaya dengan kemampuannya. Dia pun minta sejumput garam dan mulai prosesi pergerakan ala dukun, sembari menabur-naburkan garam di setiap sudut ruangan. Sudah mas, sudah aku usir semua. Rumahmu sudah besi. Sambil menggenggam kain hitam. Semoga saja benar, batinku seperti itu. Hingga akhirnya Joni pun pulang dan malam pun tiba. Malam ini terasa aneh, perasaanku gusar dan tak tahu sebabnya apa. Hawanya panas, sampai aku memilih untuk tidur di ruangan tamu. Waktu itu tengah malam, saat aku mulai tertidur, ada suara yang membuatku terjaga. Seperti suara kerincingan, suaranya dari teras rumah. Karena penasaran, aku coba untuk mengintip dari tirai. Suara kerincingan itu masih ada. Aku tengok ke kanan dan ke kiri. Perlahan suara itu hilang. Tapi ketika aku berpaling, suara kerincingan itu lagi semakin keras. Suaranya tidak lagi berada di depan rumah, tapi di dalam rumah. Suara itu terus berbunyi. Aku terus melihat ke kanan dan ke kiri, memperhatikan sekeliling di sana. Tidak apa-apa, tidak ada sesuatu di sana. Dan tak berapa lama, ada sesuatu yang jatuh di depanku. Di situ aku sempat loncat. Dan saat aku memperhatikan lebih seksama, itu di depanku aku melihat ada sosok pocong. Kainnya lusuh, mukanya tertutup rapat, kecuali mulutnya dengan suara yang berat. Sosok itu lalu berkata, "Pergi dari sini." Seketika semuanya menjadi gelap. Aku terbangun keesokan harinya di tempat yang sama di mana aku melihat sosok tersebut. Dan hari itu juga aku langsung demam tinggi. Saat istriku bertanya kenapa aku tiduran di situ, sengaja aku tidak menceritakan yang sebenarnya aku lihat di sana. Aku khawatir istriku menjadi sangat ketakutan. Namun semenjak kejadian itu, kejadian demi kejadian menakutkan kerap kali aku alami di rumah ini. Jujur, hampir setiap malam aku sering mendengar suara kerincingan tersebut. Suara kerincingan lalu disusul dengan aroma bau bangkai. Dan di situ apa yang aku lihat? Sosok pocong. Namun kadang sosoknya itu hanya melintas. Jadi ketika aku akan pergi ke kamar mandi malam hari, aku berjalan, di situ mulai tercium aroma bau bangkai. Dan saat aku nengok di sebelahku, sekelebat pocong itu seperti melompat, menembus tembok dan hilang. Dan itu terjadi hampir setiap malam ketika aku keluar kamar untuk sekedar nonton TV ataupun ke kamar mandi. Dan sepertinya apa yang dikatakan Joni kalau penunggunya sudah diusir semuanya itu tidak benar. Justru dengan kedatangan Joni dan yang katanya dia mengusir sosok tersebut malah membuat suasana rumah ini menjadi tidak baik. Gangguan yang dulu cuma berupa bau-bauan sekarang mulai menjadi penampakan. Tapi ada hikmahnya dari kejadian malam itu.
Jadi aku menjadi lebih giat beribadah lagi. Jadi sebisa mungkin aku selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan tahajud. Dan itu cukup manjur dalam beberapa saat ke depan. Gangguan juga sudah tidak ada. Dan ini sudah berakhir, batinku seperti itu berkata. Hampir minimal 4 kali dalam seminggu aku melakukan sholat tahajud. Rasa takut di rumah pun mulai berangsur hilang. Nah, aku pikir dengan giat beribadah mungkin semua sudah berakhir. Aku mulai takabur di dalam hati. Tapi ternyata semuanya belum berakhir. Suatu malam aku terbangun pada pukul 3 dini hari. Dengan percaya diri aku pergi ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu. Sampai ketika aku mulai berwudhu dan membasuh muka. Nah, di situ seperti tercium bau bangkai yang menyengat. Tapi sebentar. Nah, aku sempat berpikir sejenak. Tapi setelah bau itu hilang, jadi aku berpikir mungkin cuma perasaan saja. Aku pun berjalan menuju tempat sholat. Nah, sedikit gambaran, jadi kiblat tempat sholat kamarku itu kebetulan menghadap ke pintu dan jendela. Aku pun mulai sholat tahajud. Dari rakaat pertama, awalnya biasa saja. Tapi saat sujud, nah di situ aku mulai tidak khusyuk. Bau bangkai itu tercium lagi, sangat menyengat. Entah kenapa aku merasa ada yang mengamati dari jendela depan. Nah, di situ perasaan takut mulai muncul. Tapi aku tetap coba lanjutkan. Di rakaat kedua, aku sudah tidak berani lagi melihat ke depan. Karena memang sepertinya benar ada sosok yang berdiri di balik jendela itu. Dan ketika aku membaca surat pendek setelah Al-Fatihah, aku mendengar sangat jelas. Ada yang menirukan doa yang aku bacakan. Suaranya berbisik. Dan saat itu, kalau aku dengarkan lebih seksama, nadanya seperti mengejek. Nah, di situ perasaanku seperti tidak karuan. Aku berdiri terpaku dan tidak bisa bergerak. Lidah pun seperti keluh, tak mampu berkata-kata. Jelas, ini suara dari sosok yang ada di depanku. Dan entah apa yang aku lakukan, aku malah melihat ke arah depan. Dan di situ memang benar ada sosok pocong. Sosok itu terus mengucap, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Terus diulang-ulang sambil menggerakkan kepalanya. Suaranya juga semakin jelas dan berteriak. Dengan kepalanya yang terus bergoyang-goyang seperti mengejekku. Entah berapa lama, akhirnya aku merobohkan diri sambil menutup mata. Di dalam hati aku berdoa sebisanya. Dan suara sosok pocong itu pun perlahan menghilang setelah terdengar suara azan subuh berkumandang. Sekarang kita pindah ke sudut pandang istrinya si narasumber. Kita sebut saja Mbak Yati. Sebenarnya dari awal saat kami menempati rumah ini, aku sudah mengalami hal yang tidak wajar. Namun aku tidak berani bercerita kepada suamiku. Aku takut bikin dia kecewa karena beli rumah itu memang tidak mudah. Seperti di malam pertama aku tidur di rumah ini, aku bermimpi didatangi sosok pocong. Sebenarnya aku juga masih bingung karena itu terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Sampai aku memutuskan ini bukan mimpi biasa. Jadi begini ceritanya. Malam itu kami lelah tentunya. Baru saja pindahan, barang-barang pun masih belum tertata dengan rapi. Setelah berhasil menidurkan si kecil, kami lanjut menata barang-barang sampai agak malam. Nah, kira-kira pada pukul 11-an, kami berdua mencium bau bangkai. Sangat bau. Aku kira seperti itu. Dan aku pikir mungkin itu adalah bangkai tikus. Karena sangat mengganggu, aku dan suami mencoba mencarinya. Kami mencari kemana-mana, ke semua sudut ruangan, tetapi tidak ketemu. Sampai akhirnya bau itu hilang dengan sendirinya. Nah, sudahlah, kami tidak berpikir macam-macam. Karena lelah, kami pun memutuskan untuk tidur. Nah, di dalam tidurku, aku bermimpi ada sosok wanita tua yang sedang mendekati anakku. Wajahnya seram, rambutnya kusut, matanya tajam. Dia mengelus-ngelus kepala anakku. Di dalam mimpi itu, anakku takut dan menangis. Dan tiba-tiba saja, sosok wanita tua itu mengeluarkan sebuah arit seperti hendak melukai anakku. Aku spontan langsung meraih anakku dan berlari menjauh. Dalam mimpi itu, kakiku terasa berat sekali untuk berlari.
Pokoknya sembari aku menjauh, sesekali aku nengok ke belakang. Dan dengan anehnya, sosok wanita tua itu perlahan berubah menjadi sosok pocong dan terus mengejarku. Tiba-tiba saja, di situ ada suamiku dan meraih anakku. Tapi pocong itu masih terus mengejar. Sampai akhirnya aku terjatuh dan pocong itu menindih dadaku. Wujudnya dipenuhi oleh tanah yang menempel. Wajahnya tertutup kain dan hanya mulut yang terlihat. Dia tertawa-tawa sambil menggeliat seperti berjoget-joget di atas dadaku. Itu sangat mengerikan. Sampai aku sulit untuk bernapas. Dan saat aku terbangun, bisa kalian bayangkan, di atas dadaku, pocong itu telah berdiri, kepalanya menghadap ke bawah, menggeliat. Sampai-sampai tanah yang menempel di kain-kainnya itu berjatuhan di wajahku. Aku coba berteriak, tapi tidak bisa. Aku berdoa sebisanya di dalam hati. Dan saat itu juga, aku kembali langsung tak sadarkan diri. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, namun saat aku terbangun, aku melihat anakku yang tadinya tidur di tengah kami berdua, sekarang sudah duduk di lantai dan menangis. Sepertinya aku bermimpi, tapi kalau untuk mimpi sepertinya itu sangat nyata. Benar-benar nyata. Karena kayaknya tidak mungkin aku udah terbangun dari mimpiku terus bermimpi lagi. Kayaknya itu sangat tidak mungkin. Dan saat aku melihat kasur, nah di situ aku baru sadar. Ternyata ada beberapa ceceran tanah. Bahkan tanah tersebut menempel di baju-bajuku. Aku saat itu benar-benar ketakutan. Tapi semenjak kejadian itu aku memutuskan untuk tidak bercerita kepada suamiku. Ya walaupun sebenarnya tidak akan betah sebenarnya aku tinggal di rumah itu. Tapi di sisi lain aku tak ingin mengecewakan dia, karena kami sudah terlanjur mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk membeli rumah ini. Dan benar saja, aku akan melewati hari-hari yang tak wajar di tempat ini. Yang paling sering terjadi adalah adanya ceceran tanah basah di lantai. Ceceran itu panjang, bahkan kalau diurutkan bisa dari teras depan sampai pekarangan belakang, dan selalu berhenti di dekat sumur yang sudah tidak terpakai di belakang rumah. Aku sapu saja. Entah kenapa saat aku menyapu ceceran tanah itu, aku merinding. Pernah ada kejadian aneh di siang hari. Jadi waktu itu suamiku masih kerja. Jadi aku di rumah berdua dengan anakku. Waktu itu aku lagi masak di dapur dan anakku duduk di dekat saku. Entah bagaimana, aku agak lupa dan tiba-tiba anakku hilang. Awalnya cuma kupanggil-panggil saja, tapi kok gak nyaut. Nah di situ aku mulai cari-cari kan. Dari depan gak ada, di kamar juga tidak ada. Sambil aku panggil-panggil, nah di situ aku mulai panik. Aku keluar rumah mencari di jalan depan rumah. Nah di situ juga tidak ada siapa-siapa. Aku lari lagi ke belakang. Aku matikan kompor dan di situ aku mendengar suara berbisik di perkarangan belakang rumah. Dan setelah aku lihat, anakku di situ lagi main-main tanah. Yang anehnya, pintu menuju perkarangan itu tertutup rapat. Dan anakku yang masih kecil tentu saja tidak bisa meraih gagang pintu itu. Dan kalaupun bisa, aku bisa dengar suara pintu itu terbuka. Atau posisi pintu itu di dekat dapur. Dan keanehan kedua, jalan di antara perkarangan menuju sumur itu ada gap berupa rerumputan seperti rumput tumbuhan putri malu yang berduri dan ilalang yang bahkan tingginya hampir sama dengan anakku. Bagaimana bisa anakku bisa sampai di situ? Saking takutnya semenjak kejadian itu, kalau suamiku belum pulang, aku tidak berani di rumah. Aku lebih memilih main ke tempat tetangga atau pulang ke rumah mertua. Baru sore harinya suamiku jemput aku dan anakku. Kebiasaan itu bertahan sangatlah lama. Sampai-sampai rumah itu cuma hanya menjadi tempat tidur saja. Jarang sekali aku melakukan keseharian di sana. Bahkan kalau suamiku belum pulang, aku sangat takut untuk ada di sana. Tapi mau sampai kapan seperti itu? Mau tidak mau, aku harus menempati rumah tersebut. Sampai pada suatu malam, waktu itu hujan deras. Kami sedang menonton TV berdua. Anakku sudah tidur. Dan tiba-tiba saat itu tercium lagi aroma bau bangkai bercampur amis. Kami berdua saling menatap, menengok ke kanan dan kiri dan ke belakang. Dan tepat di belakang tikar yang kami duduki, ada ceceran tanah lagi. Suamiku lalu berdiri. Aku meraih tangannya.
Kami berdua berjalan mengikuti ceceran tanah itu tadi. Dan setelah diikuti ceceran tanah itu, ternyata berhenti di pintu menuju perkarangan belakang. Kami pun berhenti dan saling menatap satu sama lain. Satu tangan suamiku memegang genggang pintu tersebut. Dengan tiba-tiba dan tanpa aba-aba, suamiku langsung membuka pintu itu. Tiupan angin dan suara hujan terdengar keras. Dan apa yang kita lihat? Di sana ada sosok pocong yang tengah duduk di sumur tersebut sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Kami berdua terpaku dan tidak bisa bergerak. Dan sosok itu berkata, "Apa kamu?" Suaranya bersamaan dengan keras dan deras hujan, tapi terdengar sangat jelas. Sontak kami yang kaget langsung membanting pintu dan aku diseret berlari menuju kamar. Di situ aku menangis, bingung dan takut bercampur aduk, semua perasaan itu menjadi satu. Kita berdua meringkuk ketakutan di kamar sampai hujan pun reda. Kira-kira pukul 1 sampai 2 malam, kita berkemas membangunkan si kecil dan akan pergi ke rumah mertua kami malam itu. Sejak kejadian itu, kami saling terbuka. Ternyata kami berdua sama-sama diganggu oleh pocong tersebut. Kami pun bercerita kepada orang tua kami yang ternyata mereka juga sudah tahu. Karena suamiku pernah bercerita lebih dulu, aku dan suamiku sempat ingin menjual rumah itu lagi. Tapi tidak boleh sama bapak mertua. Katanya kalau kita menjual rumah itu, berarti kita kalah sama pocong itu. Dan kita memang tidak boleh kalah. Akhirnya, aku, suami, dan mertuaku mencari solusi atas apa yang terjadi. Dan atas saran bapak mertuaku, kita mendatangi salah satu kiai yang cukup besar di Temanggung kala itu. Singkat cerita, datanglah Pak Kiai, bapak mertua, aku dan suami ke rumah itu bersama-sama dengan beberapa santrinya. Di situ kita mengadakan doa-doa dan aku merasa sendiri saat prosesi doa, bau bangkai itu tercium lagi, seperti berkeliling. Setelah itu, tiba-tiba ada suara ledakan dan bau itu hilang. Beberapa saat setelah itu, doa pun selesai. Pak Kiai meminta para santrinya untuk pulang duluan. Tinggallah di sana kita berempat. Dan Pak Kiai saat itu ingin menunjukkan sesuatu. Dia meminta sebuah linggis dan mengajak kami semua berjalan menuju sumur itu. Tepat di depan, beliau menyuruh kami menjadi saksi. Beliau menyuruh suamiku untuk menghancurkan lantai semen di depan sumur itu. Dan apa yang kita temukan di balik lantai itu? Di situ kita melihat ada sebuah boneka berbentuk pocong. Ukurannya sejengkal orang dewasa. Dan setelah dibuka, itu berisi gumpalan rambut yang panjang dan sebagiannya memutih. Setelah itu, barang itu pun langsung dibakar oleh Pak Kiai. Dan menurut pandangan spiritual beliau, boneka itu sengaja diletakkan oleh pemilik pertama rumah ini. Mungkin sakit hati karena rumahnya disita oleh bank dan berharap agar tak ada yang betah tinggal di rumah ini. Alhamdulillah setelah itu, kami kembali lagi tinggal di rumah itu. Dan sudah tidak ada lagi gangguan sedikit pun. Dan kami tinggal di rumah itu bertahun-tahun ke depan. Tapi sayangnya di tahun 2005 karena alasan pekerjaan kami harus pindah. Dan rumah itu terjual di tahun 2007. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.